Hari ini perjalanan saya luar biasa dari Bubut ya, Bubut sampai ke sini itu menyeberang Sungai Beritu pakai apa tadi teman? Ferry. Pakai ferry. Puji syukur saya hari ini bisa bertatap muka dengan kalian. Jujur di dalam hati saya rindu dengan kalian. Kalian luar biasa. Kalian orang-orang yang mempunyai hati, yang ingin daya itu bangkit kembali, bersatu, maju, pintar bersama, bergotong royong, bahu membahu. Itulah perjuangan. Kita generasi muda yang hidup di zaman milenial ini tidaklah mudah untuk melestarikan adat budaya tradisi kita, karena persaingan dengan zaman, dengan modernisasi, ya, teknologi segalanya. Tetapi saya yakin kalau kita mencintai kedayaan kita, apapun itu, mau di zaman apapun kita, mau tinggal di Amerika pun kita tetap bertahan. Tapi kalau tidak ada yang peduli dengan semua itu, saya tidak tahu 20 tahun nanti mungkin cerita Dayak tinggal kenangan. Adat Dayak dulunya yang seperti ini mungkin tinggal kenangan. Makanan Dayak yang ini mungkin tidak kenal lagi apa. Itulah kita Dayak. Kita selalu identik dengan kearifan lokal kita, menyatu dengan alam, karena kebanyakan hidup kita itu dari alam. Alam adalah supermarket kita, air adalah tempat kita hidup, semuanya ada di alam. 70% kehidupan orang Dayak itu di alam. Jadi pertahankan alam kita, budaya kita, tradisi kita. Mencintai Dayak itu tidak hanya dengan kata-kata. Mencintai Dayak itu mulai dari hal-hal kecil, ya. Dengan cara memakai gelang, lamiang, anyaman, dan banyak lagi yang lain seperti ukiran. Semua itu bisa kita kembangkan di zaman milenial ini. Bisa kita jadikan uang kalau kita bekerja sama. Sesuatu hal yang tidak mustahil buat orang. Tidak ada yang mustahil buat kita kalau kita mau melakukan itu. Tanamkan rasa mencintai dengan budaya kita, tradisi kita, adat kita. Tanamkan dengan hati yang tulus. Buang lagi rasa ego kita, iri kita, dengki kita, cemburu kita. Kita harus mempunyai rasa sakitnya saudara kita, itu sakitnya kita. Miskinnya saudara kita, itu miskinnya kita. Bodohnya saudara kita, itu bodohnya kita. Ketidakmampuan saudara kita adalah ketidakmampuan kita. Karena kita diciptakan secitra dengan difata. Kita mempunyai hati, pikiran, mata, hidung, otak, kecerdasan yang luar biasa. Tetapi bagaimana kita memanfaatkan ini supaya menjadi lebih baik? Saya yakin kalian semuanya masih punya hati. Dengan kedayaan kita di hidup kita di zaman modernisasi ini, itu tidak mudah mempertahankan adat budaya tradisi. Saya ingin mengatakan, jika kita
hidup seperti ini, hanya hidup punya pendidikan, tetapi seperti orang yang tidak mempunyai pendidikan. Kita hidup mempunyai iman, tetapi seperti orang yang tidak mempunyai iman. Kita mempunyai adat, tetapi hidup situ seperti tidak punya adat. Karena semuanya hanya teori, tipu-tipu, tidak dijalani dengan hati, dengan niat. Tetapi jika itu dijalankan dengan niat, dari hal kecil bisa menjadi hal besar. Leluhur kita menginginkan kita hidup kita lebih baik dari mereka. Mereka tidak pernah mengenal sekolah, tidak pernah namanya belajar SD, SMP, SMA, atau kuliah. Tapi mereka orang-orang hebat yang mampu menitipkan tanah terjanji ini untuk kita. Kita yang sekolah tidak mengenal agama, tidak mengenal pendidikan, tetapi kita kalah dengan mereka pendahulu-pendahulu kita. Luar biasa mereka. Kenapa kita harus meninggalkan mereka? Kenapa harus kita membuang adat kita? Adat adalah identitas kita, memanusiakan manusia, supaya menjadi lebih baik. Jika manusia tidak mempunyai adat, saya tidak tahu seperti apa kehidupan kita. Kita selalu merasa diri kita paling hebat, merasa diri kita paling pintar, tidak pernah mau peduli dengan sesama, tidak mau pernah peduli dengan lingkungan, tidak pernah mau peduli dengan kekayaan kita. Kita hanya peduli dengan keluarga kita saja. Saya pernah mengatakan, kamu belum hebat kalau kamu hanya berbuat untuk keluargamu. Saya ingin kalian tidak perlu menjadi matahari, cukup menjadi pelita saja yang bisa menerangi di sekitar kalian. Itu sudah cukup. Tapi kalau bisa menjadi matahari itu lebih baik. Jika hari ini kalian tidak bisa menjadi jalan besar, cukuplah menjadi jalan setapak yang bisa dilalui banyak orang. Lakukanlah hal-hal yang baik. Jubata itu tidak akan membiarkan orang-orang yang mempunyai hati, yang menolong, mengasihi, memberi, ikhlas tulus. Saya yakin barang siapa berbuat baik, dia akan menemukan kebaikan di dalam hidupnya. Semoga kita orang Dayak semakin maju, mampu berdaya saing dengan suku-suku lain. Yang sekolah tetaplah sekolah, jangan membohongi orang tuanya. Yang bekerja, bekerjalah kalian, bawalah rezekimu kepada keluargamu, agar cita-cita keluargamu bisa tercapai. Buang hal-hal yang buruk, judi, mabuk, hiburan malam. Kita harus mengukur tubuh kita, usia kita. Bagaimana orang lain bisa maju, kenapa kita tidak bisa? Kalau bukan kita yang merubahnya, siapa lagi? Kita terlalu jauh ketinggalan dengan orang lain. Kita sibuk dengan diri kita. Kapan kita mau bersaing? Apakah kita selalu dibilang suku terbelakang? Apakah kita dengan menerima uang kita harus berpoya-poya? Orang sudah naik ke bumi, ke langit, kita masih ke bumi. Saya menginginkan ubah pola pikir kita yang lama. Kita hidup secara baru. Kita bangun gaya ini dengan beradat, berpendidikan, berkeimanan, dan berkewarganegaraan yang baik, agar menjadikan Dayak lebih hebat, lebih baik, lebih maju di tanahnya
ini kita banyak menjadi penonton. Kita terlena dengan alam kita lupa menabung, dapat uang kita mabuk-mabuk, berjudi, berpoya-poya di warung. Pulang di rumah tidak ada lauk, rumah bocor, kita tidak punya uang. Akhirnya kita hanya cuma segitu, tak segitu. Saya tidak bisa memberikan apa-apa kepada kita. Cuman saya hanya ingin berkata kepada kita, saya tidak ingin melihat Dayak ini hancur. Saya mencintai Dayak. Saya sudah menyerahkan hidup saya kepada orang Dayak, keliling setiap hari saya. Dan tidak saya kasihkan kepada Dayak itu hanya anak istri saya. Hidup saya sudah saya berikan semuanya. Saya ingin kalian juga seperti itu. Saya yakin kita semuanya ingin berubah, ingin maju. Semoga di Murung Raya ini Dayak-dayaknya semakin pintar, maju, kaya-kaya, mampu berdaya saing. Saya yakin di tujuan kita, Dayak hebat, Dayak maju, Dayak pintar, dan Dayak harus menjadi tuan di tanah sendiri, itu akan tercapai. Amin. Terima kasih semuanya. Hari ini saya hari yang kelima kalau tidak salah. Saya masih ada 1 minggu lebih nanti. Saya harus ke Muara TW, Berita Utara, ke Kaltim ya, ke Tai Betok ya, ke Barat. Habis itu saya ke Bartim, Barsel pulang. Masih lumayan lama ya. Saya tidak menanggapi hal-hal yang terjadi di luar sana. Saya hanya menginginkan Dayak bersatu saja. Saya tidak pernah merubah adat kalian di sini. Saya hanya mau merubah pola pikir kita saja. Bagaimana kita yang ketinggalan ini harus menjadi maju. Saya hanya menginginkan Dayak itu bersatu. Karena kita selama ini di kampung-kampung, bahkan di kota yang sudah punya pendidikan, itu sudah hampir tersisa berapa persen lagi persatuannya. Akhirnya kita, tanah-tanah kita, hak-hak kita sebagai orang Dayak banyak diambil orang, kita dibohongi, ya kita dipenjara lagi. Apakah kita harus diam? Saya hanya ingin orang luar yang datang ke tempat kita ini itu menghargai kita. Kakek-kakek kalian itu mempertahankan Murung Raya ini. Bilang kepala mereka. Berapa kepala mereka yang hilang? Anak-anak mereka dibunuh. Kenapa kita tidak mampu mempertahankan tanah ini? Untuk anak cucu kita, mereka mampu mempertahankannya. Kalian adalah generasi-generasi yang nenek kalian, kakek leluhur kalian yang mampu bertahan hidup di nyaman Bekayau. Kenapa kalian tidak mampu mempertahankan tanah kalian, hak kalian, budaya kalian, tradisi kalian? Jika kalian tidak bersatu, saya tidak tahu, tapi mudah-mudahan jangan akan menjadi suku Indian di Amerika, Aborigin di Australia, Betawi di Jakarta. Kalian hanya bisa melihat dari jauh tempat kampung kalian sendiri. Kalian menjadi orang pinggiran, minta-minta di tanah kalian sendiri. Apa tidak hati kita menangis nanti melihat generasi kita? Kalau dari sekarang kita sudah menjual terus, dibohongi. Saya tidak mau menginginkan itu. Saya mau melihat Dayak itu maju, pintar, dan mampu berdaya saing, dan harus menjadi tuan kita sendiri. Itu saja. Kalau ada orang yang mengatakan TBBR itu apa ya? Saya nggak tahu kemarin itu apa, karena saya orangnya happy aja.
saya belum melihat yang menekan adat budaya, meresahkan masyarakat. Saya hanya ingin berkata kepada kalian, mereka tidak bisa berbuat apa yang kalian buat hari ini. Mereka tidak bisa menyatu seperti kalian hari ini menyatu. Karena tadi saya bilang, buang sifat iri, dengki, cemburu, ketidakmampuan kita, bagaimana kita mampu seperti orang lain. Kita sama, dikasih mata, dikasih pikiran. Karena apa? Karena tidak bisa berbuat untuk orang lain. Dia hanya bisa berbuat untuk dirinya sendiri. Saya tidak perlu berkata, saya tidak perlu bilang apa yang saya buat. Tapi saya hanya berkata, kita jangan menghitung apa yang sudah kita berikan kepada orang lain, tetapi mari kita berjuang memberi kepada orang lain. Itu saja. Saya ingin kita memberi kepada orang lain, bukan menerima kepada orang lain. Saya ingin PBBR di Bulung Raya semakin berkembang. Kalau ada yang sakit, bantu. Kalau ada yang kekurangan, ayo kita buat rumahnya sama-sama, gesekin. Karena miskinnya saudara kita itu miskinnya kita. Ketidakmampuan saudara kita itu ketidakmampuan kita. Kita satu, yaitu daya. Tidak ada bedanya. Buang blok-blok itu, buang sekat-sekat itu, kita rubah, tidak ada daya. Cukup dengan kata daya. Sekali daya, tetap daya. Itu saja biasanya. Terserah orang yang saya apa. Saya, jangan jam saya di Palangkaraya. Saya di Palangkaraya kemarin. Saya tetap santai. Saya nggak akan peduli karena saya berpikir seperti ini. Dia bisa melihat kelilipan di mata saya. Balok di matanya dia tidak tahu. Itu saja. Apa yang saya buat hari ini, dia tidak mampu berbuat kepada orang lain yang sama dengan saya. Saya dicintai banyak orang. Saya tidak tahu apakah dia juga dicintai banyak orang. Masyarakat yang menilai, jabatan yang menyumbang apa yang kita buat hari ini. Semoga mereka sehat-sehat saja. Mereka sadar, semoga apa yang mereka lakukan, mereka cepat berubah untuk menjadi daya yang lebih baik. Terima kasih. Adil Kak Kalino, Pacuramin Kak Saruga, Masengat Kak Jabata. Harus. Daya. Kita mandi ya. Siap.